tolak kehadiran 3 mubalik yang sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama itu ada Imaduddin Al-Kadzabi. Kurang ajar kan? Ini bisa masuk jalur hukum ini. Tapi ini yang kita kenal Kiai Marzuki ini adalah orang yang apa adanya. Barangkali mengenal orang tadi itu, tolonglah. Bukan dikasih salam olahraga. Tolonglah kasih pengertian. Sejak Belanda membuat politik etis kita, Bumi Putra itu sudah dijadikan kelas nomor 3. Sampai kapan kita akan terus menjadi kaum ite-itean, kaum injek-injekan bangsa lain? Sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al-Asbiran Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf yang tak terhingga jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Namun yang pasti kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Karena komentar-komentar yang konstruktif membuat jiwa kami juga konstruktif. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan menginformasikan satu hal yang baik untuk disikapi secara cermat dan bijaksana, terutama bagi saudara-saudara yang berada di wilayah Jember, Jawa Timur, berkaitan dengan penyampaian yang bersifat provokatif dari seseorang yang videonya diunggah antara lain di akun TikTok. Saya mendapatkan kiriman ini dan sekali lagi ini untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di Pemalang dan sebagainya. Maka perlu diantisipasi karena ya kita simak sajalah. Izin mengabarkan bahwasanya sebelumnya mohon maaf kami tidak tahu siapa orang ini pastinya. Jember akan mengadakan pengajian tepatnya di Ambulu Masjid Kayu Nurul Amin kepada umat Islam, ya kan? Khususnya di wilayah Kabupaten Jember, kepada umat Islam. Mari sama-sama kita tolak kehadiran 3 mubalik yang sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama itu ada Imaduddin Al-Kadzabi. Kurang ajar kan? Kenapa Imaduddin Al-Kadzabi? Karena memang Imaduddin inilah tokoh yang paling terdepan untuk mengajak umat Islam di kalangan paling bawah untuk membenci para habaib, untuk memecah belah umat. Videonya sudah banyak kita ketahui, sudah beredar di mana-mana. Yang kedua yaitu Bapak Marzuki Mustamar. Bagaimana kita ketahui Bapak Marzuki Mustamar yaitu mantan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Bapak Marzuki Mustamar ini dulunya pecinta habaib, dulunya orang yang amanah. Tapi setelah Bapak Marzuki Mustamar ini dipecat dari kepengurusan Nahdlatul Ulama, beliau berubah. Beliau berpindah haluan ke barisan Imaduddin Al-Kadzabi. Dan yang ketiga ada yang namanya Bapak Nur Ihya. Sebagaimana kita ketahui juga Bapak Nur Ihya ini seorang YouTuber yang video-videonya banyak memelintirkan sejarah-sejarah, yang video-videonya banyak dikonter oleh Gus Rumail Abbas. Dan Bapak Nur Ihya ini tidak berani untuk berdebat dengan siapa bilang Gus Rumail Abbas. Bang Rumil bisa apa? Maka dari itu saya cuma besok gitu-gitu pada aja. tanggal 9 Agustus umat Islam khususnya para habaib, para kiai, para asatid yang cinta perdamaian, mencinta dengan ketentraman, kedamaian, kita diuji bagaimana persatuan kita khususnya di Jember ini. Selamatkan Jember dari adu domba. Yang adu domba itu adalah kamu ini, Dul. Gergetan juga saya. Jujur saya terbawa emosi, mohon maaf ya. Saya berusaha untuk tidak kesana lah.
Yang intinya bahwa betapa di antara mereka ini jago sekali membolak-balikkan fakta, mempelintir-pelintir fakta, lalu disuguhkan tanpa malu ke hadapan masyarakat. Ini mohon kepada saudara-saudara kita, ya, tolonglah kita buka ruang-ruang fikir kita. Kok dikatakan Kiai Imad Al-Kadzabi, ini sebenarnya kalau Kiai Imad mau, ini bisa masuk jalur hukum ini. Walaupun ini sifatnya harus yang bersangkutan yang melaporkan atau orang yang diberikan wewenang. Ini sudah masuk. Nah, bagaimana bisa dikatakan seorang yang melakukan penelitian, yang penelitiannya itu didukung oleh banyak tokoh. Sebelum ada penelitian Kiai Imad, sudah ada pembahasan seperti ini. Setelah adanya penelitian Kiai Imad, penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan haplogrup itu muncak kan, naik. Sehingga menjadi pendukung, katakanlah demikian. Menjadi penguat dari apa yang disampaikan Kiai Imad. Kemudian Prof. Menahem Ali, saya sebelumnya belum pernah dengar ya beliau membahas serinci setelah ada kajian Kiai Imad. Itu artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dengan pendekatan kitab-kitab, dengan metode tradisional review, itu ternyata mendapat dukungan dari para ahli ilmu yang lain sesuai dengan bidangnya. Dengan ini membuktikan bahwa kajian itu sudah sesuai. Bahkan Dr. Ubaidillah Tamamunji, beliau sudah mengklasifikasikan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad terkait dengan kajian nasab ba'alwi. Metodologi penelitiannya sudah bisa diakui secara akademik. Bagaimana bisa dikatakan Al-Kadzab? Andalah yang pendusta, saudara. Kemudian Kiai Marzuki Mustamar. Jujur, ketika Kiai Marzuki itu, saya ya enggak ngeredek gitu. Kiai Marzuki dikatakan seperti itu, jujur saya ngeredek ya. Ya untung saya sekarang masih ada di wilayah yang jauh dari Jember gitu. Bagaimana para banser, sahabat-sahabat Pagar Nusa atau umat Islam yang masih mencintai kiai-kiai kita sendiri, ya, dikatakan seperti itu bagaimana? Ini persoalannya bukan urusan kesukuan atau keorganisasian, tidak. Ini ada seorang kiai yang kita kenal, Kiai Marzuki ini adalah orang yang apa adanya. Memang beliau akhirnya dipecat dari kepengurusan. Tapi apa salah beliau sampai hari ini tidak ada yang tahu. Ini juga yang kami sayangkan terhadap keputusan petinggi di NU. Sehingga akhirnya menjadi mainan, menjadi bulan-bulanan kiai kita yang kita hormati. Saya lihat keberhasilan Kiai Marzuki memimpin PBNU. Ya, saya orang Madura, walaupun tidak se-Jawa Timur, saya ketahui setidaknya di beberapa wilayah. Kalau Madura ya mulai dari Bangkalan sampai ke Sumeneb. Betapa perjuangan Kiai Marzuki Mustamar di PBNU itu berjalan dengan baik. Boleh saya katakan berhasil, sukses. Tapi ya akhirnya beliau harus menerima nasib seperti itu yang kemudian dikatakan seperti dalam video tadi. Maka sekali lagi kepada sahabat-sahabat barangkali mengenal orang tadi itu tolonglah. Bukan dikasih salam olahraga. Tolonglah kasih pengertian. Kalau tidak mau dikasih pengertian, ya bagaimana nantinya. Kemudian Kiai Nur Ihya. Kiai Nur Ihya ini menurut saya seorang intelektual ya. Bukan sekedar YouTuber. Beliau mendalami. Terlepas dari beberapa penyampaian beliau yang kontroversi, itu hal lain. Kalau memang ada yang kontroversial dari penyampaian beliau, counter, jawab. Bukan lantas direndahkan. Tujuannya apa dari orang tadi itu? Tujuannya adalah agar orang-orang memboikot, katakanlah demikian, acara kedatangan 3 tokoh itu tadi di sebuah masjid di Jember. Ini kan yang mengadu domba, menggiring opini masyarakat awam, ya, yang nggak tahu persoalan, mendengar video tadi bisa saja akan terbawa. Entah kalau orang ini memang tiada harganya di mata masyarakat, wallahu alam. Tapi kalau orang ini masih ada pamor dikit-dikit, orang akan mempercayai, lantas lakukan sesuatu hasil dari penggiringan opini yang disampaikan oleh orang itu tadi, bagaimana jadinya? Maka saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi dan berkali-kali kami tak bosan mengajak, ayolah kita berpikir jernih. Kita ini sedang diadu domba dengan kita.
Di antara orang-orang kita sendiri dibenturkan dengan kita. Nanti kalau ada pemboikotan umpamanya, ada demo menolak kedatangan 3 tokoh penceramah itu, apakah orang tadi itu ada di barisan depan? Apakah ada? Saya nggak yakin dia ada di barisan depan. Dia hanya ngomporin, kemudian orang yang dikorbankan. Maukah kalian jadi korban-korban gratis dengan janji-janji palsu? Dengan kebanggaan semua mengatasnamakan diri sebagai zuriat Nabi. Padahal jelas semua kajian dari semua tokoh yang objektif menilai mereka bukan sama sekali zuriat Nabi, bahkan Arab pun bukan. Maka melalui video ini, ya mohon maaf saya agak terpancing. Yang pada intinya melalui video ini saya berharap bagaimana menjadikan acara itu berjalan dengan baik, tiada benturan. Kalau untuk Kiai Imad sendiri, apakah beliau akan datang ke sana? Wallahualam. Kalau seperti yang beliau sampaikan dalam video edisi yang lalu, memang beliau berhenti untuk ceramah keluar kota, dan hal itu juga sudah disampaikan ke kami ya. Ketika saya dengan Pak Yusuf pada suka sowan ke beliau 2 lebaran yang lalu, beliau sudah mengatakan hal seperti itu, bahwa beliau memiliki tanggung jawab besar atas santri-santrinya, sehingga pada saat itu beliau membatasi untuk hadir ke undangan-undangan, karena beliau aslinya sudah tidak ceramah panggung kemana-mana, cuman sebagai tanggung jawab karena beliau akhirnya oleh masyarakat dibutuhkan untuk menyampaikan persoalan nasab, ya terpaksa beliau turun. Demikian yang disampaikan ke saya. Artinya bukan serta-merta apa yang disampaikan dalam video sebelumnya beliau melakukan hal itu. Memang ya 2 lebaran yang lalu lah beliau sampaikan ke kami. Bahkan ketika pesantren tempat kami ngaji di Madura mengundang beliau, ya karena berbenturan waktu dan hal lainnya, beliau tidak berkenan hadir. Maka ini apakah nanti di Jember itu beliau hadir atau tidak, wallahu alam. Andai pun tidak hadir, ya mungkin karena persoalan sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dalam video tadi, dalam video sebelumnya. Kalau toh beliau hadir, karena mungkin saja sudah terlibat perjanjian mengiyakan untuk hadir dari sebelumnya. Secara prinsip bahwa bagaimana kita sebagai anak bangsa tidak mau dibenturkan sesama anak bangsa. Biarlah kelompok mereka saja yang berbenturan dengan mereka. Apakah tidak bosan kita selalu menjadi kaum injak-injakan? Sejak Belanda membuat politik etis, kita Bumi Putra itu sudah dijadikan kelas nomor 3. Kelas 1 Eropa, kelas 2 kelompok mereka. Kalau meminjam istilah Ki Agus Nyoto, sampai kapan kita akan terus menjadi kaum ite-itean, kaum injek-injekan bangsa lain, sampai kapan? Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.